Jangan bilang saya akhirat, saya ikhlas. Jangan kita merekomendasi diri kita, semua perlu hati-hati. Dan ini banyak, seperti misalnya bikin yayasan, ternyata untuk cari duit, kemudian menerima sumbangan, akhirnya jadi milik pribadi. Ini namanya dunia. Orang kasih wakaf untuk milik umat, ternyata jadi milik apa? Pribadi, bahkan jadi warisan. Terjadi atau tidak? Terjadi. Maka saya ingatkan pada IO sampai ada kawan saya, ini kawan dekat, baik, diskusi sama saya bilang gimana, saya bikin kajian berbayar. Ini saya bicara pribadi, berbayar. Kata dia, Ustaz, bisa nggak berbayar? Ya agak sulit karena harus tempat yang ini. Bisa kalau nggak berbayar kita pasang sponsor. Latihlah para sponsor itu untuk ikhlas. Duit sumbang tapi jangan pasang nama. Saya usahakan, saya bilang gitu. Sponsor aja, kasih duit, tidak usah pasang merek. Akhirnya jadi dakwah, jadi sarana untuk berdagang. Dakwah, kamu cari uang sebanyak-banyaknya, uang yang buat dakwah. Jangan kau manfaatkan dakwah untuk untuk dagang. Ini nasihat buat saya pribadi ya. Akhirnya saya pernah kajian sekali, bayar. Saya juga sama panitia bilang tidak boleh ambil untung ya. Tidak Ustaz, tidak ada. Iya, saya tidak ambil untung. Saya tidak perlu 1 rupiah pun. Tidak ada, sama-sama ngambil untung. Pokoknya ini buat kepentingan ini semua. Oke. Sekali itu saya pernah lakukan. Itu karena istri yang suruh dan saya kadang taat sama istri. Setelah itu saya mulai berubah, saya bilang janganlah, coba saya buat panitia, kita kan banyak donatur, mereka juga duit ngapain disimpan banyak-banyak, ini bikin aja, kalau nggak bisa di tempat eksklusif, di masjid juga luar biasa ya, kalau mau ada tempat ada yang bayarin, tidak apa-apa, alhamdulillah, ternyata bisa berjalan. Saya sudah di 4 kota, gratis semua, di tempat yang eksklusif, ada yang semua, mereka senang. Tidak ada sponsor sedikit pun, sponsor keluar duit, tidak ada pasang label. Kita ajarin audiens kita untuk ikhlas. Jangan kita ngajarin mereka semakin jauh daripada keikhlasan, jadi kena penyakit hati. Contoh misalnya, ada audiens kita yang mungkin punya amal soleh yang luar biasa. Tidak usah kita bikin konten, lihat si fulan bangun ini untuk janda, anak yatim. Kasihan dia kan? Kasihan nggak? Kasihan dia, hatinya belum tentu kuat. Kita aja sudah ustadz belum tentu ikhlas, masih pingin dipuji. Ini apalagi baru hijrah. Kasihan dia. Jangan jadikan dia korban. Ternyata kita juga numpang tenar dengan konten dia. Maksudnya dakwah harus kita perhatikan. Kalau ada hal-hal yang meragukan, yang bisa tidak pas, bisa merusak hati kita, menghati kita, mending kita jauhi. Kita susah ikut salafus salih, tapi kita berusaha. Dulu para salaf, kalau dia beli barang terus ketahuan sama orangnya, kamu si fulan ya, saya kasih korting, dia nggak jadi beli. Bukan kalau sebagian kita harga ustadz ya. Dulu dikasih korting dia tidak mau. Sampai sebagian mengatakan kita dakwah ya kemana-mana aja bayar, masa mau donasi terus. Sementara dia pun bisa berhasil karena donasi. Dia aja bisa sukses karena donasi dahulu. Sekarang dia bilang anti donasi. Ya kalau donasi baik, terarah, yang penting amanah. Daripada minta-minta uang sama audiens, jualan. Ustadz jadi jualan. Jadi intinya saya ingin sampaikan, kita ini hidup cuma sebentar, hati-hati. Hal-hal yang bisa merusak hati kita introspeksi diri, kita evaluasi. Jangan ikut dengan tren-tren yang ada, hati-hati ya. Jangan dukung tren-tren yang ada yang bisa mengganggu ketulusan hati.